bahkan termasuk mantan Ketua Umum Muhammadiyah Pak Din Samsudin, ya itu tahlilan. Bahkan ketika beliau mengikuti acara tahlil wafatnya Gus Solah di Jombang, Tebu Ireng, itu beliau bersedia kalau nanti ada tahlil, ada diundang lagi acara tahlilan di tempat yang sama, beliau siap untuk memimpin. Loh, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, pagi ini kita akan membahas dua persoalan yang sedang viral, yang membutuhkan jawaban karena masyarakat sedikit dibingungkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang informasi yang beredar di YouTube yang menjelaskan tentang kesepakatan 5 ormas menolak atau tidak membaca, mau tidak melaksanakan tahlilan, yang menolak tahlilan. Nah, menurut narasi yang ada di dalam YouTube itu, hanya NU yang melaksanakan tahlilan, sedangkan 5 ormas itu menolak tahlilan. Saya mencoba untuk mendengarkan penjelasannya, tapi tidak jelas siapa itu yang memberikan keterangan. Yang pertama yang menolak tahlilan ya, bukan tahlil, tahlilan. Meskipun saya pernah menjelaskan di episode awal-awal bagaimana caranya orang bisa tahlil kalau tidak dengan tahlilan. Bagaimana orang bisa sholat Jumat tanpa Jumatan. Bagaimana orang bisa baca sholawat kalau tanpa sholawatan. Ya, saya ingin jelaskan itu dulu. Jadi yang pertama yang tidak melaksanakan tahlilan atau sepakat untuk menolak itu Muhammadiyah, organisasi Islam keagamaan Muhammadiyah. Yang kedua LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yang ketiga Majelis Tafsir Al-Quran MTA. Yang keempat, seingat saya Persis, saya agak lupa apakah Persis atau Al-Irsyad, di antara dua itu. Yang kelima Wahabi. Ini yang agak aneh yang kelima, karena Wahabi dianggap ormas. Sejak kapan Wahabi didaftarkan sebagai ormas di Indonesia? Ya. Nah, yang bersedia atau melaksanakan tahlil itu cuma NU. Jadi kira-kira pesannya begini, ini loh, ada 5 ormas yang sepakat menolak tahlilan, hanya NU. Masa Anda mau ngikuti hanya 1 ormas yang tahlilan? Ada 5 yang menolak, dan ini ormas besar-besar. Dibahas tentang mereka, tentang ormas-ormas itu. Saudara-saudara, ini memang problem klasik, bukan problem yang baru, tetapi selalu muncul karena mungkin tidak mampu membendung orang yang mau melaksanakan tahlilan, maka ada berbagai macam narasi yang kemudian disuarakan. Dalil sudah enggak mempan, ya, dalil dihadapi dengan dalil, logika dihadapi dengan logika, maka kemudian dicobalah mengajukan sebuah fakta sosial ormas keagamaan. Nah, saya ingin memberikan penjelasan, klarifikasi supaya ini bisa lebih objektif dan berimbang. Yang pertama, tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahkan termasuk mantan Ketua Umum Muhammadiyah Pak Din Samsudin, ya itu tahlilan.
Bahkan ketika beliau mengikuti acara tahlil wafatnya Gus Solah di Jombang, Tebu Ireng, itu beliau bersedia kalau nanti ada tahlil, ada diundang lagi acara tahlilan di tempat yang sama, beliau siap untuk memimpin. Loh, mantan ketua umum PP Muhammadiyah siap untuk tidak hanya ikut membaca tahlil, tapi siap memimpin tahlilan. Ya. Yang kedua, saya punya teman profesor, dosen dari sebuah perguruan tinggi. Dia cerita, sudah lama ini, mungkin ada 15 tahun yang lalu. Dia bilang, Pak Adnan jangan kaget, sekarang Muhammadiyah itu punya tahlilan atau ritual tahlilan. Tapi memang berbeda dengan tahlilannya NU. Saya ditunjukkan teksnya itu. Satu, kalau tahlilannya Muhammadiyah itu tidak pakai hadoroh, kirim Fatihah kepada Nabi, wali-wali, enggak. Ya, Fatihahnya itu liridho illah Fatihah. Ya. Yang kedua, dia tidak pakai menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, mendoakan, kirim Fatihah. Enggak. Memang sebetulnya tidak ada standar, ya, harus membawa nama Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam tahlil. Tetapi yang berlaku secara umum di masyarakat kita memang selalu membawa nama beliau. Tapi di sebagian kelompok masyarakat yang saya pahami, tahlilan mereka juga tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, atau tidak hanya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa dengan ulama-ulama aulia yang lainnya. Artinya ada perubahan. Apa yang mau saya jelaskan adalah Muhammadiyah itu fleksibel, Muhammadiyah itu bukan garis keras, Muhammadiyah itu toleran terhadap sekarang ini dengan berbagai keputusan di dalam lembaga tarjihnya, itu sangat toleran terhadap praktek ibadah ritual tahlilan. Ya. Ada sebuah rapprochement, pendekatan di antara NU dan Muhammadiyah di bidang-bidang ubudiyah sehingga tidak menimbulkan gesekan sosial. Itu memang berbeda dengan di awal-awal NU berdiri setelah Muhammadiyah, ya. Nah, atau setelah Muhammadiyah berdiri sampai dengan NU berdiri. Jadi nggak benar. Pertama, saya belum pernah membaca adanya keputusan, kesepakatan 5 ormas tadi itu, tidak ada. Yang kedua, narasi ini tidak mengerti dan tidak mengikuti atau tidak mau menjelaskan atau mungkin pura-pura tidak tahu tentang perkembangan pemikiran yang ada di Muhammadiyah. Ya. Nah, saya khawatir kalau ini dibiarkan itu akan membenturkan yang sebetulnya kondisinya sudah semakin kondusif. Yang kedua, bahkan di majelis tafsir Al-Quran yang saya tahu persis, saya kenal baik dengan ketua umumnya yang sudah meninggal, Pak Ahmad Sukino. Memang di awal MTA itu keras menolak dan melawan tahlilan. Tetapi di akhir, sebelum almarhum Pak Ahmad Sukino itu wafat, beliau juga menjadi toleran. Ya. Kalimatnya yang saya tidak bisa lupa adalah, dulu di awal-awal dia mengatakan tahlilan itu ya tidak hanya bid'ah, tetapi pelakunya ya masuk syirik. Ya. Tapi di akhir Anda bisa lihat itu di pidatonya. Dia mengatakan dalam bahasa Jawa, sana kalau yang mau tahlil ya silakan tahlil. Ya, tidak usah ngajak-ngajak yang tidak tahlil, yang tidak tahlil ya tidak usah ikut tahlil. Bahasanya sudah berbeda, artinya tidak lagi membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan orang yang membaca tahlilan atau mengikuti tahlilan. Jadi perkembangan seperti ini
kan positif untuk kehidupan kebangsaan kita, keagamaan kita. Nah, narasi itu sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya. Ya. Nah, yang ketiga yang ingin saya kritisi adalah Wahabi. Wahabi itu paham. Wahabi itu paham keagamaan. Wahabi itu bukan ormas. Ya. Jadi tidak levelnya berbeda, menyamakan paham dengan ormas. Itu sama saja misalkan dengan menempatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ormas. Ya, itu kan keliru besar itu. Ya. Nah, yang kedua, keliru kalau mengatakan hanya NU, ormas lah ya, hanya ormas NU yang melaksanakan tahlilan. Ada banyak ormas-ormas lain yang juga tidak kecil, yang juga pro tahlilan. Sebut misalkan Matla'ul Anwar, atau yang di Indonesia Timur Jamiah Al-Khairiyah, besar itu jamaah. Ya, perkumpulan Al-Khairiyah yang punya lembaga pendidikan sampai universitas, anggotanya ratusan ribu, mungkin jutaan di Indonesia Timur itu. Belum lagi ormas-ormas yang lingkupnya hanya lokal dan regional. Kalau yang tadi saya sebutkan itu nasional, yang regional. Ya, banyak, hampir di setiap kota itu. Yang ketiga, bahkan ormas-ormas yang berada di bawah naungan paham Syiah seperti Ijabi atau Abi itu melaksanakan tahlilan dengan versinya, ya, dengan versinya. Jadi satu, sebetulnya sudah mulai muncul moderasi di kalangan ormas yang awalnya menolak keras tahlilan menjadi semakin toleran, ya. Kemudian di kalangan yang melaksanakan tahlilan, ormas-ormas itu tidak pernah menyoal apa yang tidak benar dari keyakinan ormas-ormas yang lainnya. Kita NU dan lain-lain itu lebih bersifat defensif. Nah, yang keempat, kita tidak usah ragu sebagai kelompok orang yang senang tahlilan bahwa semua ini pertanyaannya ini gini, kenapa kok NU, Matla'ul Anwar, Al-Khairiyah dan yang lain-lain yang lokal, regional itu kok tahlilan? Begini, apa yang kita lakukan dengan tahlilan itu semua bacaan yang kita baca ada dasar hukumnya, ada dalilnya, tidak usah ragu. Ya, nah, kenapa berbeda? Karena di kalangan Sunni yang non Wahabi, yang Sunni yang Nahdiyah itu lebih mengutamakan esensi dan substansi daripada bentuknya. Ya, maksud saya begini. Mereka yang menolak itu selalu mengatakan di masa Nabi nggak ada orang kumpul terus baca tahlil bersama. Ya, memang tidak ada, karena itu bentuk. Tapi jangan lupa, apa saja yang kita baca di sana itu ada dasarnya, ada perintah dari Nabi dan dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh sahabat. Ya, jadi kita lebih menekankan pada esensi dan substansi sebuah bacaan tanpa harus terikat kepada bentuk, wadah, tempat, forum bacaan itu dilakukan yang harus ada di semasa Nabi. Nah,
Mereka yang menolak itu lebih melihat kepada bentuknya. Ya, kita akan terikat, tidak bisa maksimal melaksanakan perintah-perintah Nabi untuk membaca zikir, tasbih, takbir, tahlil kalau kita tidak memiliki sebuah wadah yang mengikat kita untuk membaca di saat tertentu. Ya, Al-Quran sendiri secara general menjelaskan tentang bagaimana orang-orang menjelaskan tentang orang-orang yang berzikir baik di dalam keadaan berdiri, duduk, tiduran. Duh, iya kan? Tiduran saja zikir gitu loh. Loh sekarang duduk kumpul kok enggak boleh. Gitu. Walhasil jangan sampai kita salah memahami persoalan tersebut. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.